Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani Nuvendra, NIM 20065051 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Saya di sini akan membahas tentang K3 dan komponen elektronika. Langsung saja masuk ke materinya. K3 dan komponen elektronika. Terlebih dahulu kita membahas K3. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, implementasi, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka penanganan risiko yang berkaitan dengan aktivitas kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif. Tujuan dan sasaran K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 1. Setiap pekerja berhak mendapat proteksi atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. 2. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. 3. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. 4. Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala usaha untuk membina norma-norma proteksi pekerja. 5. Bahwa pembinaan norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi. Rambu-rambu keselamatan kerja. 1. Larangan seperti dilarang merokok. 2. Perintah seperti helm, sepatu karet, sepatu pelindung, sarung tangan, penutup telinga, kacamata, masker, pelindung wajah, jas hujan. Seperti ini gambarnya. 3. Peringatan, dan 4. Pemberitahuan. Akibat ditimbulkan apabila mengindahkan ketika di atas. Kecelakaan kerja tidak terjadi begitu saja. Kecelakaan terjadi karena tindakan yang salah satu kondisi yang tidak aman. Kelalaian sebagai sebab kecelakaan merupakan nilai tersendiri dari teknik keselamatan. Hal tersebut menunjukkan cara yang lebih baik selamat untuk melenyapkan kondisi kelalaian dan memperbaiki kesadaran mengenai keselamatan setiap karyawan pabrik. Dari hasil analisis, kebanyakan kecelakaan biasanya terjadi karena mereka lalai ataupun kondisi kerja yang kurang aman. Penyelidikan terhadap kecelakaan. Tujuan penyelidikan adalah memberikan fakta-fakta agar kecelakaan tidak terulang kembali. Lebih baik memberi peringatan daripada setelah terjadinya suatu kecelakaan dan kenyataan bahwa kecelakaan tidak terjadi selama beberapa kecelakaan yang ada. Tidak menjamin bahwa kecelakaan itu tidak mungkin terjadi lagi. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja adalah mengelakkan terjadinya kecelakaan secara efektif. Untuk mengelakkan terjadinya kecelakaan harus diambil tindakan yang tepat terhadap kerja dan perlengkapan agar pekerja memiliki konsep keselamatan dan kesehatan kerja demi mengelakkan terjadinya kecelakaan. 2. Komponen elektronika. Komponen elektronika adalah sebuah benda menjadi komponen pendukung di dalam rangkaian elektronika. Setiap komponen dasar elektronika memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Jenis dan
macam komponen dasar elektronika, fungsi dan kegunaan komponen elektronika, dan yang terakhir simbol komponen dasar elektronika. 1. Kapasitor. Kapasitor atau yang disebut juga dengan kondensator adalah jenis komponen dasar elektronika bersifat pasif yang bisa menyimpan muatan listrik sementara. Kapasitor atau kondensator memiliki fungsi untuk 1. Sebagai filter pada rangkaian catu daya atau power supply. 2. Sebagai pemilih gelombang radio dan rangkaian tuner. 3. Sebagai perata arus listrik pada rangkaian rectifier. Jenis-jenis macam kapasitor. 1. Kapasitor tetap dan tidak berpolitas atau tidak berkutub. 2. Kapasitor tetap dan memiliki polaritas positif dan negatif atau memiliki kutub. 3. Kapasitor variabel atau yang nilainya dapat berubah dan diatur sesuai kebutuhan dalam rangkaian. Contoh gambar dan simbol kapasitor. Gambar ini adalah simbol kapasitor, dan ini gambarnya, dan ini simbolnya. Ini gambar kapasitor yang tidak memiliki polaritas atau tidak memiliki kutub. Kalau kapasitor elektrolit memiliki polaritas positif dan negatif. Kalau kapasitor variabel, ini gambarnya dan ini simbolnya, memiliki kapasitor variabel yang nilainya dapat berubah sesuai yang dibutuhkan. 2. Resistor. Resistor adalah jenis komponen dasar elektronika yang memiliki sifat pasif pada suatu rangkaian elektronik. Resistor berfungsi sebagai hambatan agar nilai arus listrik bisa diatur. Hambatan di dalam resistor juga disebut dengan resistansi. Untuk menghitung nilai resistansi atau hambatan pada resistor, kamu bisa menghitungnya dengan melihat kode angka atau warna gelang pada badan resistor. Resistor memiliki satuan ohm atau dengan simbol ini, ohm. Jenis-jenis dan macam resistor. Resistor yang memiliki nilai tetap tidak bisa diubah. 2. Variabel resistor atau resistor yang nilainya dapat berubah dan diatur, contohnya dengan potensiometer. 3. Lag dependent resistor atau LDR merupakan jenis resistor yang nilai hambatannya berubah sesuai intensitas cahaya, fungsinya sebagai sensor cahaya. 4. PTC, positif temperatur koefisien, dan NTC, negatif temperatur koefisien, merupakan resistor yang nilai hambatannya berubah sesuai dengan suhu di sekitarnya. Fungsi sebagai sensor suhu. Nama komponen. Ini gambar komponen resistor tetap, dan ini simbolnya. Ini resistor variabel, biasanya banyak di amplifier sebagai potensio untuk mengatur suara, dan ini simbolnya. Ini LDR gambarnya, dan ini simbolnya. Dan ini temperatur NTC, PTC, dan ini simbolnya. Dan yang ketiga, dioda. Dioda adalah jenis komponen dasar elektronika bersifat aktif yang berfungsi untuk menghantarkan listrik ke suatu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda positif dan katoda negatif. Jenis dan macam dioda. 1. Dioda normal. PN junction adalah dioda yang digunakan untuk menyiarkan dari AC ke DC. Dioda bridge adalah dioda untuk penyiarah gelombang penuh. 3. Dioda Zener berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangannya telah ditentukan oleh dioda Zener. Dioda LED, lag emitting dioda, merupakan jenis dioda yang memancarkan cahaya monokromatik, dan masih banyak yang lainnya. Gambar dioda penyiarah ini
dan ini simbolnya. Dioda Zener, ini gambarnya dan ini simbolnya. Dioda LED, ini gambarnya dan ini simbolnya. Dan seterusnya. 4. IC. IC adalah komponen dasar elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan hingga jutaan transistor, resistor, dan komponen elektronika lain yang dirangkai dan dimasukkan ke dalam sebuah kemasan kecil yang disebut dengan IC. IC memiliki fungsi untuk penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpan. Penggunaan IC bisa sebagai counter hingga kompleksnya bisa menjadi otak komputer yang kita kenal sebagai prosesor. Ini gambar IC dan ini simbol-simbolnya. 5. Transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi, merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronika modern ini. Transistor memiliki fungsi sebagai penguat arus, sebagai switch, pemutus dan penghubung, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, penyiarah, dan lain sebagainya. Transistor terdiri dari 3 terminal, yaitu kaki basis, 2 kaki emitter, 3 dan kaki kolektor. Berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari 2 tipe struktur, yaitu PNP dan NPN. UJT dan FET. UJT, FET, MOSFET juga merupakan keluarga dari transistor. Ini gambar transistor dan ini simbolnya. 6. Saklar atau switch. Saklar merupakan sebuah komponen dasar elektronika yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutus arus listrik yang ada pada suatu rangkaian elektronika, atau lebih mudahnya sebagai on-off. Ini gambar saklarnya dan ini simbolnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.